Baik, sebelumnya selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Gimana nih kabarnya? Masih sehat? Saya doakan semua di sini sehat selalu. Baik, sebelum saya memulai, perkenalkan nama saya Gus Derin Bawa. Saya di sini sebagai penyuluhan tentang materi yang akan kita bahas, yaitu penyakit yang sering terjadi pada umur-umur lansia, yaitu hipertensi atau yang sering kita sebut tekanan darah tinggi. Baik, kita langsung saja ke materi kita awal, yaitu kita akan membahas berbagai macam pembahasan terkait dengan hipertensi, yaitu yang pertama dari pengertian, terus ada klasifikasinya, terus ada penyebab, ada juga gejala, dan juga di sini kita akan membahas faktor resikonya, pencegahannya, komplikasi, serta penata laksanaannya. Baik, kita di sini sebelum kita membahas yang lebih dalam terkait dengan hipertensi, sebaiknya kita membahas dulu mungkin mengenai pengertian dari hipertensi itu sendiri. Baik, kita langsung saja pencet pengertian di sini. Nah, jadi apa sih itu hipertensi? Hipertensi itu sendiri merupakan tekanan darah tinggi yang dimana merupakan suatu keadaan darah lebih dari 140 per 90 mmHg secara terus-menerus yang diukur dalam dua waktu yang berbeda. Jadi, di sini hipertensi merupakan tekanan darah yang tinggi, yang melebihi dari normal angka yang seharusnya, yaitu 140 per 90. Lebih dari itu, maka Bapak dan Ibu-ibu di sini bisa dikatakan hipertensi jika diukur dalam waktu secara terus-menerus, yang diukur dalam dua waktu yang berbeda. Mungkin itu ya penjelasan sedikit mengenai apa itu hipertensi. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, di sini setelah kita membahas pengertian, kita bisa pergi ke klasifikasinya dulu deh. Nah, jadi hipertensi itu dibagi menjadi 4 perbedaan. Jadi ada yang paling rendah dulu, hipertensi sistolik tersolasi. Jadi berapa ukuran tekanan darahnya pada hipertensi sistolik terisolasi, jadi lebih dari 140 per kurang dari 90. Jadi itu bisa dibilang masih tingkat awal dari hipertensi itu sendiri. Ya baik. Jadi itu yang bawah. Jadi kita langsung yang tingkat 1, di mana tekanan darahnya itu di atas di antara 140 per 90 sampai dengan 169 per 99. Ini merupakan hipertensi pada tingkat yang pertama. Lalu kita lanjutkan, hipertensi tingkat kedua ada 160 per 100 sampai dengan 179 per 109. Ini sudah termasuk dalam tingkat yang kedua dari hipertensi itu sendiri. Sedangkan yang tingkat ketiga itu lebih dari 180 per 190. Jadi ini yang tingkat 3 mungkin bisa dikatakan sudah tingkat yang paling parah, kalau bisa dibilang. Baik, setelah ini kita sudah mempelajari klasifikasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab
dari hipertensi itu sendiri. Nah, jadi penyebab hipertensi itu sendiri itu ada dua, ada yang kita bisa ubah dan juga ada yang sudah tidak bisa kita ubah atau emang sudah dari bawaannya. Jadi yang saya bahas pertama yaitu dapat diubah, yaitu merokok, obesitas, diet rendah serat, stres, dislipidemia, konsumsi garam berlebihan, serta meminum banyak alkohol. Dan yang tidak dapat kita ubah yaitu usia, yang dimana usia rentan yaitu lebih dari 50 tahun, 2 dan jenis kelamin, 3 riwayat keluarga. Jadi itulah beberapa dari penyebab hipertensi itu sendiri. Begitu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kita lanjutkan sekarang setelah penyebab. Mungkin Bapak di sini sudah mulai penasaran mengenai apa saja sih yang dirasakan jika kita terkena hipertensi. Mungkin kita sekarang belajar mengenai gejala. Nah, jadi jika Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini merasakan atau mengalami hipertensi, di sini Ibu-ibu dan Bapak-bapak akan merasakan yang pertama, sakit kepala. 2, jantung yang berdebar-debar. 3, Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini akan merasa gelisah. Dan 4, penglihatan yang kabur. Dan yang terakhir, Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa mudah lelah saat melakukan aktivitas yang ringan. Mungkin itu untuk gejala-gejala hipertensi. Kita kembali ke menu awal. Sekarang kita sudah belajar pengertian, klasifikasi, penyebab, gejala. Selanjutnya kita lanjutkan membahas dari faktor risiko hipertensi itu sendiri. Jadi ini ada beberapa faktor risiko yang menjadi terjadinya hipertensi. Yang pertama yang kita tidak bisa hindari yaitu genetik. Tapi perlu saya ingatkan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sini jangan selalu menjadi patokan dari genetik itu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu ini jangan merasa kalau emang tidak ada keturunan hipertensi, jadi sehingga Bapak-bapak dan Ibu-ibu sini merasa sudah aman dari terhindar dari hipertensi dan melakukan hal-hal lainnya seperti kurang olahraga, tidak menjaga diet, itu bisa juga memacu terjadinya hipertensi. Jadi saya lanjutkan tadi ada genetik, terus ini yang sisanya itu mungkin bisa dirubah kecuali jenis kelamin. Ada stres, kebiasaan merokok, kurang olahraga, pola asupan garam dalam diet, jenis kelamin yang tidak bisa dirubah sebelumnya saya sebutkan tadi, dan obesitas. Baik, itulah beberapa faktor risiko. Sekarang kita lanjutkan dalam kita pilih sekarang komplikasi ya, sebelum kita pergi ke pencegahannya. Jadi komplikasi yang bisa diakibatkan oleh hipertensi itu sendiri bisa berujung pada penyakit jantung, serta ada retinopati, penyakit arteri perifer, gangguan cerebral, gangguan saraf, dan penyakit ginjal juga, serta stroke. Jadi ini agak ngeri ya kalau emang kita membiarkan penyakit ini lama di tubuh kita serta tidak peduli dengan atau tidak mengetahui mengenai hipertensi itu sendiri. Bisa berujung pada penyakit-penyakit yang sudah saya sebutkan sebelumnya yang tadi ini. Oke, sekarang kita sudah belajar komplikasi. Sekarang mungkin Bapak-bapak dan Ibu sudah agak sabaran mengenai pengen dengerin nih pencegahan dari hipertensi sendiri. Baik, kita langsung saja membahas pencegahan. Jadi, di sini kami buatkan sebuah kata-kata yang emang gampang diingat oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu sini.
Sebelumnya ini bukan kita yang buat, tapi ini anjuran dari Kemenkes RI, yaitu kita pencegahan hipertensi dapat dilakukan dalam menerapkan cerdik. Apa itu cerdik? Jadi yang pertama, cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup, serta kelola stres. Jadi apa tadi? Kita ulangi lagi, kita bisa menerapkan cerdik. Cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik, D-nya kita bisa diet sehat dengan kalori seimbang, I-nya istirahat yang cukup, serta K yaitu kelola stres. Nah, mudah kan Bapak Ibu? Jadi mungkin Bapak Ibu di sini bisa mengingat, kalau emang susah mengingat banyak, Ibu dan Bapak-Bapak di sini cukup mengingat cerdik saja. Oh, saya ingat cerdik. Oh, kita bisa cek kesehatan skala, menyiapkan nasi pokok, dan juga lain sebagainya sudah saya sebutkan sebelumnya. Mungkin begitu ya buat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk cara pencegahannya. Baik, kita sudah membahas pencegahan. Sekarang kita akan membahas penata laksanaan dari hipertensi itu sendiri. Nah, jadi penata laksanaannya itu terbagi menjadi dua. Ada yang terapi farmakologi dan juga ada yang tanpa farmakologi. Jadi baik, saya akan membahas yang farmakologi dulu. Jadi yang pertama ada ACE inhibitor, yaitu untuk menurunkan tekanan darah dengan cepat dan pengobatan gagal jantung. Biasanya ini digunakan untuk emang yang sudah tingkatnya parah, jadi untuk menurunkan tekanannya itu secara cepat. Yang kedua ada angiotensin receptor blockers. Obat ini biasanya digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Dan yang ketiga ada beta blocker, yang dimana obat ini bertujuan untuk memperlambat denyut jantung dan menurunkan tekanan darah. Dan yang keempat ada calcium channel blockers, yang dimana obat ini biasanya untuk menurunkan tekanan darah dan mengatasi gangguan jantung serta pembuluh darah. Baik, sekarang kita sudah membahas dari obat-obatan yang kita gunakan jika memang terkena hipertensi. Sekarang saya tanpa atau pencegahan secara non farmakologi. Jadi simpel aja, ini saya buatkan atau kami buatkan kata-kata singkat di mana kita cara penata laksanaannya tanpa non farmakologi. Jadi ada patuh. Apa itu patuh? Bisa periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Ada atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Ada tetap diet dengan gizi seimbang. Dan U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. Serta yang terakhir H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu. Simpel aja, kita bisa tadi mengingat yang dari Kemenkes, itu cerdik dan juga patuh. Sehingga Bapak Ibu tidak usah mengingat banyak-banyak, cukup kita ingatkan cerdik dan patuh tadi. Mungkin begitu ya Bapak dan Ibu-Ibu. Nah, kita sudah membahas semuanya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, bisa langsung kontak saya dengan nomor WhatsApp yang sudah tertara 0813 4779 1395. Itu nomor WA saya. Bapak dan Ibu bisa tanyakan apa saja mengenai hipertensi itu sendiri. Mungkin Bapak dan Ibu ingin berkonsultasi dengan saya, silakan. Bapak Ibu juga tidak bisa juga mengontak saya tanpa lewat WhatsApp.
Bapak Ibu juga bisa mengontak saya lewat SMS ataupun semacamnya. Mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya, terima kasih. Berjumpa nanti mengenai penyakit yang lainnya. Bye-bye.